Salam satu Indonesia, saya Indah Permatawijaya dari kelas 11 Akuntansi 1. Saya akan menceritakan biografi salah satu pahlawan kita, yaitu Jenderal Sudirman. Beliau merupakan pahlawan nasional dengan jasa yang sangat besar. Berkat beliau, kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dapat tergenggam hingga saat ini. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayah kandungnya merupakan seorang pekerja di pabrik gula, dan ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, beliau diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cukrosunario. Beliau tidak diberitahu bahwa Raden Cukrosunario bukanlah ayah kandungnya sampai beliau berusia 18 tahun. Saat beliau berusia 7 tahun, beliau terdaftar di salah satu sekolah pribumi bernama Holland in the School. Lalu, beliau pindah ke sekolah milik taman siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, beliau pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Sekolah Guru Muhammadiyah Kota Solo, tetapi tidak sampai tamat. Pada tahun 1936, beliau menikahi Alfiah, putri seorang pengusaha batik kaya raya yang juga merupakan teman sekolahnya dulu. Pasangan ini dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Pada tahun yang sama, beliau kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan diri menjadi seorang guru dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Watan. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, beliau bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Kota Bogor. Ia menjadi komandan dan dilatih bersama orang lain yang sepangkat. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, beliau berhasil merebut senjata milik pasukan Jepang di Banyumas. Ia kemudian diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah beliau menyelesaikan pendidikan. Beliau juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri dari Indonesia, beliau dipanggil kembali ke Yogyakarta oleh Presiden Soekarno pada bulan Juli tahun 1949. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan beliau. Pada tahun 1948, beliau telah didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis. Selang sebulan setelah beliau diangkat menjadi Panglima TNI di negara baru bernama Indonesia Serikat, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950, beliau dinyatakan wafat. Jenazah kemudian disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari dan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Beginilah kisah hidup seorang pahlawan yang tanpa menyerah memperjuangkan haknya untuk mendapat kemerdekaan. Semoga kisah hidup pahlawan ini dapat kita jadikan contoh untuk menggapai cita-cita dengan tidak mudah menyerah. Saya Indah Permatawijaya, terima kasih.